Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana pada sehat semua? Ya, harus dipastikan sehat. Sehat ya, karena COVID semakin merajalela. Jangan lupa tetap memakai masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa itu harus selalu ya. Oke, untuk materi yang kemarin, bagaimana? Ada yang kurang paham? Biar bisa dijelaskan lagi. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan lagi. Untuk materi yang kemarin dan tugasnya sudah mengerjakan, sudah mengumpulkan semua, kan? Oke, ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kita lanjutkan. Ibu akan memberikan sebuah video. Kalau misalnya kurang paham, silahkan ditanya. Ini dia video ciri-ciri makhluk hidup. Didengar baik-baik ya, dipahami, dan kalau tidak mengerti atau tidak jelas bisa langsung ditanya ya anak-anak. Oke, ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup terbagi menjadi tiga macam, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup mempunyai ciri-ciri khusus. Adapun mobil, rumah, dan motor adalah benda tidak hidup. Makhluk hidup berbeda dengan benda tidak hidup. Benda mati tidak bernafas. Mereka juga tidak membutuhkan makanan. Benda mati tidak dapat tumbuh. Masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, memerlukan makanan. Kedua, dapat bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak. Memerlukan makanan. Yang pertama, memerlukan makanan. Manusia, binatang, dan tumbuhan memerlukan makanan sebagai sumber energi untuk memerlukan berbagai kegiatan. Protein dan lemak berguna bagi pertumbuhan tubuh. Sayur-sayuran dan buah-buahan mengandung vitamin. Zat ini berguna untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Ini contoh gambar. Manusia memerlukan makanan. Lebah memerlukan sari bunga. Dan panda memerlukan daun-daun pohon. Tumbuhan juga memerlukan makanan untuk tetap hidup. Zat makanan yang diperlukan tumbuhan terdapat dalam tanah. Zat makanan diserap melalui akar. Selain itu, tumbuhan mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ini contoh gambar pada tumbuhan. Yang pertama air, terus glukosa atau sugar, terus oksigen, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Kita lanjutin. Yang kedua yaitu bergerak. Cara makhluk hidup bergerak berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, sedangkan hewan ada yang berjalan, melompat, merayap, terbang, dan berenang. Gerak terbagi menjadi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif yaitu gerak yang mengakibatkan makhluk hidup berpindah tempat. Contoh berjalan, berlari, terbang, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu gerak berupa kaki, sayap, dan sirip. Contohnya yaitu manusia dan kuda. Kalau gerak pasif, gerakan yang sangat lambat dan tidak mengakibatkan berpindahan tempat.
Contoh menutupnya daun putri malu ketika disentuh, mekarnya bunga, gerak batang menghadap sinar matahari. Contohnya yaitu pada tumbuhan matahari, putri malu, dan Venus. Yang ketiga, bernafas. Makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas. Udara adalah benda yang berwujud gas. Gas untuk bernafas adalah oksigen. Saat bernafas, kita mengambil oksigen lalu kita hembuskan gas karbon dioksida. Lanjut, berikut ini adalah contoh alat pernafasan beberapa makhluk hidup. Yang pertama, manusia. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, katak bernafas dengan kulit dan paru-paru, burung bernafas dengan paru-paru dan kantung udara, belalang bernafas dengan trakea, laba-laba bernafas dengan paru-paru buku. Lanjut, tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Dari kecil menjadi besar, pertumbuhan diawali sedikit demi sedikit. Contoh bertambahnya tinggi, berat badan, dan perubahan pada bentuk fisik badan. Contohnya yaitu pada tumbuhan dari biji menjadi besar, dan pada manusia dari bayi menjadi orang dewasa, dan pada hewan kupu-kupu dari telur menjadi kupu-kupu dewasa. Berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Berkembang biak. Ada dua cara makhluk hidup untuk berkembang biak, yaitu vegetatif, tidak kawin. Vegetatif tidak kawin. Proses ini terjadi tanpa adanya peleburan sel jantan dan betina. Proses ini terjadi pada tumbuhan. Generatif yaitu kawin. Generatif, cara ini berlangsung jika ada pertemuan dan peleburan antara sel jantan dan betina. Perkembangbiakan vegetatif, induknya satu. Generatif, contohnya pada janin manusia. Sudah ada yang paham semuanya, anak-anak? Kalau sudah jelas, sudah paham, kita akhiri materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.